Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar budaya Melayu Riau untuk kelas 6 dengan materi bab 1 Ekologi Biologis Alam Riau, Flora dan Fauna. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengetahui berbagai jenis flora dan fauna endemik Riau. 2. Memahami kegunaan dan manfaat flora dan fauna endemik di Riau. Yang ketiga, menjelaskan berbagai jenis flora dan fauna endemik Riau. 4. Memahami peranan flora dan fauna dalam kebudayaan Melayu Riau. Amatilah gambar berikut. Gambar pertama itu disebut tepak sirih. Sedangkan gambar berikutnya itu namanya tabak sirih. Nah, gambar berikutnya itu gambar pinang dan sirih. Nah, gambar berikutnya gambar burung serindit, dan gambar terakhir itu adalah gambar motif atau corak. A. Pengertian flora dan fauna. Flora adalah alam tumbuhan atau khazanah berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Sedangkan fauna adalah alam hewan atau khazanah berbagai jenis hewan. Dalam budaya Melayu, flora dan fauna berhabitat pada kawasan yang disebut dengan hutan tanah. Kawasan hutan tanah adalah wilayah adat yang dimiliki secara bersama-sama oleh warga komunal, dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Orang Melayu membangun hubungan yang harmonis dengan flora dan fauna dalam relasi-relasi yang saling berhubungan. Flora dan fauna diposisikan pada tempat yang patut sehingga keberadaannya dihormati dan dilindungi. Penghormatan dapat berupa pengabdian dalam beragam khasanah budaya, sebutan atau panggilan khusus, ataupun aturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan flora dan fauna. Pengabdian keberadaan flora dan fauna dalam berbagai khasanah budaya Melayu dapat dilihat dari 4 bentuk, yaitu yang pertama, lirik dan larik pada pantun, mantra, nyanyian pengantar tidur, dan syair. Yang kedua, narasi dalam cerita rakyat, pantang larang, ungkapan, pepatah petiti, dan hukum-hukum adat. Yang ketiga, hiasan pada rumah, keris, perahu, teknologi tradisional, peralatan musik, dan kapal. Yang keempat, motif pada tenun, anyaman, dan ukiran. Berikut adalah contoh pengabdian flora dan fauna dalam pantun. Sirih ade di dalam puan, tepak berukir berlapis-lapis. Sirih tuan dah kami makan, pinangnya lemak, sirihnya manis. Adat menyuruh sarang lebah, kalau berisi tidak bersambang, ada penuh tidak berlimpah.
kalau berisi tidaklah berkurang. Flora dan fauna. 1. Flora. Berikut sebagian jenis-jenis flora yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Melayu. Yang pertama, sirih. Sirih memiliki peran khusus dan makna tersendiri dalam berbagai tradisi di alam Melayu. Flora ini digunakan dalam tradisi makan sirih, perubatan tradisional, dan peralatan penting dalam ritual dan upacara. Sirih bersama pinang juga digunakan sebagai alas kata dalam bertutur kata, misalnya sekapur, seulas pinang, sirih pinang, dan sirih cerano. Pada tradisi makan sirih, daun sirih menjadi bahan utama berada bersama pinang, gambir, dan kapur. Perlengkapan ini diletakkan di dalam tepak sirih, cerano atau puan dan dihulurkan kepada orang yang hendak diberi makan sirih. Mengulurkan tepak biasanya dilakukan sebelum memulai pembicaraan dalam suatu majelis. Yang kedua, pinang. Dalam budaya Melayu, pinang melambangkan kejujuran, budi pekerti, zuriat yang baik, dan berderajat tinggi. Makna pinang juga disandingkan dengan meminang dalam tradisi pernikahan Melayu. Istilah meminang kemudian dijadikan secara umum di Nusantara. Pinang mengandung makna dan simbol-simbol khusus yang sering dipadankan dalam ungkapan-ungkapan. Misal dalam peribahasa, umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang. Buah, akar, serta daun dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional Melayu. Buah pinang juga digunakan sebagai pewarna kain untuk warna mendapatkan warna merah. Yang ketiga, meranti. Meranti banyak digunakan sebagai bahan pembuatan jalur, perahu, kerangka, dan dinding kapal, kerangka atap rumah, ataupun dijadikan sebagai papan. Pokok meranti bisa tumbuh tinggi dan besar, bertekstur halus dan kuat, berat, dan memiliki kulit batang yang pecah-pecah. 2. Fauna. Yang pertama, serindit Melayu. Serindit Melayu memiliki peranan penting dalam kebudayaan Melayu. Warna bulunya dijadikan sebagai warna khas Melayu, yaitu hijau, kuning, dan merah. Ketiga warna tersebut menjadi warna khas dan memiliki nilai-nilai filosofis. Burung ini juga sering dijadikan sebagai lambang kebijaksanaan, sehingga sering digunakan sebagai hulu pada keris Melayu. Yang kedua, kancil. Kancil sering dijadikan sebagai tokoh dalam cerita-cerita rakyat Melayu. Hewan ini digambarkan sebagai tokoh yang cerdik, pintar, dan lincah. Beberapa cerita rakyat yang mengisahkan tentang kancil adalah Kancil dan Harimau, Kancil dalam Pelubangan, Kancil dan Anjing, Kancil dan Gajah, Kancil dan Buaya, dan Kancil dengan Lingkitang. Yang ketiga, enggang. Enggang dianggap sebagai simbol kesetiaan bagi sebagian orang Melayu. Burung ini setia menjaga istri dan anaknya. Pada masa mengeram dan menetas,
Istri dan anak Enggang akan berdiam di dalam sarang mereka. Ayah Enggang akan selalu datang mengantarkan makanan. Saat ayah Enggang mati, misalnya diburu, maka istri dan anak Enggang juga dipastikan mati karena tidak ada yang memberinya makan. Manfaat flora dan fauna. 1. Flora. Manfaatnya yang pertama yaitu sebagai makanan. Jenis flora yang dijadikan bahan makanan seperti padi, sagu, umbi-umbian, dan buah-buahan. Nah, manfaat flora yang kedua yaitu sebagai perubatan. Perubatan tradisional Melayu menjadikan berbagai jenis flora sebagai bahan utama ramuan obat. Tumbuhan obat sering digunakan sebagai obat, misalnya sirih, jerangau, setawar, sedingin, dan kunyit. Yang ketiga, sebagai bangunan. Dijadikan sebagai bahan pembangunan rumah tradisional. Jenis kayu yang digunakan seperti kulim dan meranti. Seterusnya, sebagai peralatan musik. Dimanfaatkan untuk membuat berbagai peralatan musik seperti gendang, gambus, seruling, beduk, tabuh, ketuk-ketuk. Jenis kayu yang digunakan dalam nangka. Teknologi tradisional dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai peralatan teknologi tradisional seperti kapal, jalur, perahu, dan luka. Jenis-jenis flora yang digunakan seperti kulim, modang, meranti, rotan, dan akar-akaran. Manfaat fauna berikutnya yaitu sebagai komoditas berharga. Beberapa flora menghasilkan getah yang bisa diperjualbelikan seperti getah karet, getah rotan jenang, dan getah keruing. Yang kedua yaitu fauna. Adapun manfaat fauna, yang pertama yaitu sebagai bahan pangan. Beberapa jenis fauna yang ada dapat dijadikan sebagai sumber pangan seperti daging, telur, dan susu. Manfaat fauna yang kedua yaitu sebagai peralatan musik. Kulit hewan seperti kambing, sapi, dan kerbau digunakan sebagai membran pada peralatan gendang. Contoh alat musik misalnya gendang, beduk, tabuh, rebana, dan marwas. Manfaat fauna yang berikutnya itu membantu meringankan pekerjaan. Ada beberapa hewan dimanfaatkan untuk meringankan pekerjaan. Misalnya, kerbau dan sapi membantu membajak sawah. Flora dan fauna dalam motif. Flora dan fauna sering dijadikan sebagai motif dalam tenun, anyaman, dan ukiran. Inspirasi flora dan fauna disimbolkan dalam gambar akar-akar yang menjalar dan bunga-bunga yang sedang mekar. Motif-motif fauna digambarkan secara simbolik sehingga tidak tampak dalam bentuk nyata. Simbol flora dalam variasi-variasi gemulai konon mencerminkan kelembutan dan ungkapan perasaan indah lainnya. Terungkap pula rasa kebebasan, kelembutan, dan jauh dari sikap kasar. Pada akhirnya akan sampai pada kekagum-kaguman kepada Tuhan Sang Pencipta. Motif flora pada ukiran menggunakan nama-nama unik seperti bunga-bungaan, awan larat, akar paku,
pucuk rebung, kuntum tak jadi, selembayung, umban, gombak, tekuk bersusun, dan tanggap. Penamaan motif fauna misalnya sekawan, siku keluang, naga-nagaan, sayap layang-layang, lebah bergantung, dan burung-burungan. Jenis-jenis motif ukiran flora dan fauna yang terdapat di bangunan rumah antara lain bunga kelapa, bunga panah betina, anggur, awan berarak, belah ketupat, bunga rusa, bunga cina, bunga tabur, bunga-bunga, bunga bakung, harimau duduk, kupu-kupu, bunga kangkung, pangkal kepala kain, pucuk rebung Malaysia, dan siku keluang. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.